Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Amin dengan NIM 42032224, Prodi Manajemen Perkebunan, kelas 6B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan berjudul pengaruh karakteristik individu dan produktivitas tanaman terhadap pendapatan premi panen, di mana studi kasus ini diambil di PT Agro Nusa Investama atau AIPO di Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas. Ya, di sini ada yang pertama, ini ada kata pengantar atau tujuan umum, di mana di sini mengatakan bahwa proposal ini disusun sebagai syarat tugas akhir program studi manajemen perkebunan di Politeknik Negeri Pontianak, bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi pendapatan premi atau tenaga kerja panen kelapa sawit di PT Agro Nusa Investama atau AIPO. Di sini ada latar belakang, di mana latar belakang ini menjelaskan bahwa perkebunan kelapa sawit di Indonesia ini sangat penting bagi ekonomi Indonesia karena kinerja panen mempengaruhi kualitas TBS dan pendapatan perusahaan. Dan sehingga sistem premi panen dipakai untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas pekerja, di mana hasil dari teori ini didapatkan oleh Frum 1964. Nah, di sini kami fokus pada penelitian variabel independen, variabel dependen, dan lokasi sampel. Di pertama ini ada variabel independen, di mana umur atau X1, terus tingkat pendidikan atau X2, lama bekerja atau X3, dan produktivitas tanaman atau X4. Terus ada variabel dependennya, yaitu pendapatan premi tenaga kerja panen atau Y. Terus lokasi sampelnya di PT Agro Nusa Investama atau AIPO di Sejangkung, Kabupaten Sambas, dan populasinya kami ambil itu 50 orang berdasarkan sensus yang akan kami data. Nah, di sini ada rumusan masalahnya. Terus ada pertanyaan ada 5, di mana yang pertama itu adalah apakah umur berpengaruh terhadap pendapatan premi. Yang kedua adalah apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan premi. Yang ketiga ada apakah lama bekerja berpengaruh terhadap pendapatan premi. Yang keempat adalah apakah produktivitas tanaman berpengaruh terhadap pendapatan premi, dan yang terakhir adalah apakah semua variabel secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan premi. Nah, di sini ada tujuan penelitian manfaat, di mana yang pertama itu ada tujuan adalah menganalisis pengaruh umur, analisis pengaruh pendidikan, analisis pengaruh lama kerja, analisis pengaruh produktivitas tanaman, dan analisis pengaruh simultan ke pendapatan premi. Dan manfaatnya yaitu yang pertama itu manfaat untuk perusahaan itu adalah sebagai bahan evaluasi kebijakan premi dan SDM. Dan bagi peneliti, manfaat bagi peneliti adalah referensi studi manajemen perkebunan, dan manfaat bagi tenaga kerja yaitu gambaran faktor yang mempengaruhi pendapatan premi. Ya, di sini kami mengambil tinjauan pustaka dan temuan dari terdahulu, yaitu yang pertama itu kami mengambil produktivitas tanaman, di mana produktivitas tanaman itu berdasarkan ton, hektar, dan per tahun dipengaruhi oleh umur, tanaman bibit, dan pemeliharaan pemupukan sehingga iklim. Teori ini diambil dari Fauzi di tahun 2021. Dan yang kedua itu ada karakteristik individu, yaitu berdasarkan umur, pendidikan, pengalaman yang mempengaruhi kemampuan panen dan kinerja, di mana teori ini diambil dari Robbins dan Judge dan Sutrisno di tahun 2002 dan 2021. Nah, di yang ketiga ini adalah penelitian terdahulu, yaitu adalah Sembiring, diambil oleh Sembiring atau pada tahun 2021, di mana produktivitas berpengaruh sangat signifikan, dan oleh Hidayat dan Nugroho pada tahun 2022, di mana penelitian teori ini mengacu pada pengalaman yang mempengaruhi produktivitas. Ya, di sini ada kerangka pemikiran dan hipotesisnya. Dan di sini bisa dilihat ada X atau umur, yaitu X1-nya,
dan edukasi atau pendidikan yaitu X2, dan work tenure lama bekerja yaitu X3, dan produktivitas di X3. Dan ini untuk yang di tengah adalah premium income atau pendapatan, dimana disebutkan di sini adalah Y. Terus ini adalah metode penelitian yang secara singkat oleh kami, yaitu pendekatan secara kuantitatif, dimana ini diambil dari sampel sensus seluruh 50 tenaga kerja panen, dan data primer itu diambil dari kuesioner, wawancara, observasi, dan sekunder itu diambil oleh dokumen perusahaan sehingga literatur. Nah, analisis ini tujuan seperti deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda yang berdasarkan rumus tersebut. Y sama dengan A ditambah B1 tambah X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 dan ditambah B4 X4 ditambah E, sehingga uji T, uji F, dan R kuadrat. Ini hasil kesimpulan dari penelitian yang akan kami lanjutkan adalah kerangka menghubungkan karakteristik individu dan produktivitas tanaman ke pendapatan premi. Dan bukti empiris sebelumnya menunjukkan bahwa produktivitas sering dominan. Dan langkah yang akan kami ambil selanjutnya adalah pelaksanaan dan pengumpulan data di lapangan. Dan kami akan menggunakan analisis SPSS, verifikasi hipotesis, sehingga rekomendasi kebijakan premi adil dan berbasis produktivitas. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Khairul Amin. Kurang lebih mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.